pemirsa BTV membincang terkait dengan kemuliaan Masjid Nabawi. Masya Allah, Masjid Nabawi mulia kemuliaannya karena Al-Quran turun di Madinah. Madinah dulu bernama Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah SAW berhijrah, Yasrib kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ketika baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrahnya dan setelah membangun Masjid Kuba, masjid kedua yang dibangun langsung dengan jerih payah tangan Rasulullah SAW adalah Masjidun Nabawi. Ya. Ketika baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah, lalu baginda Rasul menunggangi unta. Lalu unta itu berhenti di satu tempat, yang tempat itu sesungguhnya dulunya tempat menjemur kurma. Pemiliknya seorang anak yatim, Suhail dan Sahal. Lalu kemudian unta itu merunduk dan berhenti di tanah yang dulunya dipakai untuk menjemur kurma itu, dan kemudian di tanah itulah yang ditandai dengan unta berhenti itu. Lalu kemudian tanah itu dibangun Masjid Nabawi oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu luasnya hanya 50 kali 50 meter saja. Lalu di masjid itu dibangunlah rumah baginda Rasulullah SAW. Maka antara masjid dengan rumahnya baginda Rasul, sabda Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbar raudhah min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku, kata Rasulullah SAW, disitulah ada raudhah min riyadil jannah, sekeping tanah surga. Siapa yang berdoa di situ mustajab doanya. Maka para jamaah haji, jamaah umrah berlomba-lomba untuk datang ke satu tempat di antara mimbar dan rumahnya Rasulullah SAW. Itulah yang dikenal dengan raudhah min riyadil jannah. Para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak kemuliaan kita datang di kota suci itu, satu di antaranya kemuliaan Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjid Nabawi satu rakaat saja senilai dengan 1000 rakaat di tempat yang lain. Demikian mulianya, bahkan saking mulianya, kendati baginda Rasulullah SAW tidak lahir di kota Madinah Munawwarah, tetapi di masa akhir hayatnya baginda Rasulullah SAW dikebumikan, dikuburkan di samping dulu Masjid Nabawi, sekarang sudah menyatu dengan Masjidul Nabawi. Maka manusia agung, manusia mulia itu dikuburkan di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi, dan semua umat Islam, jutaan manusia berkumpul setiap hari berziarah dan mendoakan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mulia? Karena manusia mulia itu dikuburkan, dikebumikan di samping itu, di dalam Masjid Nabawi. Allah alam bisawab. Terkait Rasulullah jadi satu mau mengkonfirmasi aja sebenarnya apakah benar kita tidak boleh melakukan doa iya, apakah bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita ziarah ke sana? Dulu memang ziarah kubur itu dilarang oleh baginda Rasulullah SAW ketika iman dari para sahabatnya belum semantap Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang sudah memeluk Islam dengan kuat. Tapi semenjak Islam berkembang luas, lalu kemudian penduduk pemeluk agama Islam semakin banyak, maka kata Nabi, fazuru, silakan kalian berziarah kubur. Maka oleh karena itu, tentu ziarah kubur yang terbaik adalah ziarah ke
langsung ke makam baginda Rasulullah SAW. Ada 3 di samping Rasulullah manusia mulia yang ketiga-tiganya dijamin masuk surga. Yang pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar, selain sahabat juga mertua dari baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia-manusia mulia ini dikebumikan di Masjid Nabawi yang menjadi kompleks Masjid Nabawi, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan itu, di samping tidak jauh dari makbarah baginda Rasulullah SAW, di situ ada makam Baqi' yang dalam keseharian Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah berkangen bersama sahabatnya, beliau menziarahi makbarah Baqi' itu, dan makbarah Baqi' kata Rasulullah kelak nanti akan dibangkitkan setelah selesai masa akhir kehidupan kita yang adalah hari kiamat. Lalu kemudian makam yang pertama atau tanah yang pertama dibangkitkan adalah makam Baqi'. Ya, tentu adab-adabnya, karena ini baginda Rasulullah SAW. Para ulama misalnya ketika datang ke makam baginda Rasulullah SAW, saking memuliakannya baginda Nabi, melepas sendalnya, mendoakan baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti kita lebih hebat daripada Rasulullah, tetapi ini adalah memohon syafaatul udmah, syafaat dari baginda Rasulullah, manusia mulia yang dijamin masuk surga dan kelak memberikan syafaat kepada semua umat manusia, terutama hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah.